Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah penuh pelajaran tentang seorang wanita bernama Yani yang begitu terobsesi ingin kaya, hingga nekat melakukan pesugihan ke Gunung Kawi. Seperti apa akhir dari kisahnya? Simak sampai habis ya. Yani menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Di layar itu, terpampang wajah teman-teman lamanya dari SMA yang kini terlihat begitu sukses. Ada Sari yang membuka butik mewah di Surabaya, Dita yang jadi influencer kuliner dengan followers jutaan, dan Tono. Ya, bahkan Tono yang dulu sering dimarahi guru karena malas, kini memamerkan rumah 3 lantai dan mobil sport. Ia menggulir postingan itu pelan-pelan, dadanya sesak. Di sisi lain, ia hanya tinggal di rumah petak peninggalan orang tuanya di pinggiran Blitar. Ia bekerja serabutan, kadang bantu tetangga masak hajatan, kadang jaga warung milik saudaranya. Uang yang ia dapat tak pernah cukup. Setiap akhir bulan adalah perjuangan. Dan yang paling menyakitkan, Yani tak pernah berani muncul di media sosial. Ia merasa hina, miskin, tidak layak. Apa aku nggak pantas sukses kayak mereka? Gumamnya lirih di depan cermin kamar, menatap wajahnya yang mulai dipenuhi garis-garis halus usia. Apa aku bakal miskin sampai mati? Seminggu kemudian, ia mendapat undangan reuni 20 tahun SMA. Acara itu akan digelar di sebuah hotel bintang 4 di Malang. Teman-teman di grup WhatsApp begitu antusias. Mereka membicarakan outfit, kendaraan yang akan dipakai, dan hotel tempat mereka menginap. Yani hanya membaca, tak menanggapi satupun. Yani, kamu ikut kan? Kita nebeng kamu aja ya. Kamu dekat dari Malang, tulis Sari, sahabatnya dulu yang kini punya butik. Yani menggigit bibir. Dulu ia dan Sari selalu satu geng. Tapi kini, jurang status sosial membuatnya tak sanggup menatap sahabatnya itu. Aku lagi banyak kerjaan, balasnya singkat. Padahal dalam hati ia menangis. Ingin datang. Ingin terlihat cantik dan kaya. Tapi, tak punya apa-apa. Beberapa hari setelah itu, Yani duduk di warung kecil dekat rumah, minum jamu kunyit asam. Di sampingnya duduk seorang ibu tua, Mbok Sri, penjual jamu keliling yang terkenal nyentrik dan suka bicara soal dunia gaib. Mbak Yani, sampean kok kelihatan murung terus? Kepingin sugih toh? Tanya Mbok Sri sambil tertawa, setengah menggoda. Yani hanya tersenyum kecut. Mbok Sri mendekat, suaranya direndahkan. Kalau benar kepengin sugih cepat, ada carane. Tapi ora sembarangan. Nek wani, pergilah ke Gunung Kawi. Yani menoleh tajam. Gunung Kawi? Mbok Sri mengangguk, matanya menyipit seperti menyimpan rahasia besar. Di sana, sampeyan bisa endonga, nyuwun rejeki, asal wani bawa sesaji. Ayam bekakak, bunga, kemenyan. Tapi, harus siap syaratnya. Ada tumbal, mbak. Yani menelan ludah. Tumbal maksudnya korban? Mbok Sri tak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, lalu melanjutkan perjalanan menjajakan jamunya. Namun benih itu kini tumbuh semakin kuat. Yani tak bisa tidur malam itu. Gunung Kawi, sesaji, kekayaan. Kalau aku nggak bisa sukses dengan cara biasa, bisiknya, mungkin aku harus mencoba jalan yang tidak biasa. Selama seminggu, Yani mencari tahu segala hal tentang ritual pesugihan Gunung Kawi. Ia menonton video, membaca forum misteri, bahkan membeli buku tua dari Pasar Loak. Ia mencatat. Datang pada malam Jumat Kliwon. Membawa ayam bekakak, bunga kantil, kemenyan. Membakar dupa sambil menyebutkan nama leluhur dan permintaan. Ada yang bilang harus memberikan pengganti, bisa hewan atau manusia. Kekayaan bisa datang dalam 7 hari. Tapi perjanjian harus diperbarui tiap tahun. Ia tahu ini gila. Tapi hidupnya sudah cukup gila. Dan ia sudah terlalu hina untuk takut. Dengan uang pinjaman dari tetangganya, ia membeli semua sesaji yang diperlukan. Ia juga menyewa motor untuk berangkat malam-malam ke Gunung Kawi dari Blitar. Di tengah jalan, angin dingin dan kabut mulai turun. Tapi hatinya sudah bulat. Jam menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Gunung Kawi tampak sepi dan angker. Yani berjalan pelan menuju salah satu petilasan yang disebut-sebut paling manjur, petilasan Eyang Jugo.
Dengan tangan gemetar, ia menata sesaji, ayam bekakak yang dibakar, bunga kantil segar, dan kemenyan yang sudah menyala mengepul harum mistis. Ia menunduk, lalu membaca mantra yang ia hafal dari buku. Mantra Jawa kuno, dengan kalimat penuh permohonan. Aku nyuwun rejeki, aku pengin sugih, aku siap membayar syaratmu, asal aku eso sugih kaya kancaku-kancaku. Saat itu, angin berhembus kencang. Api dari kemenyan seakan menari-nari di udara. Telinganya berdengung. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara. Panjenengan siap membayar harga? Yani membuka mata, tapi tak ada siapa-siapa. Tiap tahun, tumbal. Nek ora, rezekimu ilang, awakmu dijupuk. Yani menangis, tapi mengangguk. Inggih, aku siap asal sugih. Suara itu perlahan hilang. Tapi kemenyan tiba-tiba padam sendiri. Dan ritual selesai. 7 hari setelah ritual di Gunung Kawi, perubahan itu mulai terasa. Pagi itu, Yani sedang menyapu halaman ketika seorang wanita berhijab datang tergesa-gesa. Maaf, Bu, ini rumah Bu Yani, ya? Yani bingung. Iya, saya sendiri. Saya Nia. Saya staf dari Koperasi Amanah. Nama ibu terpilih dapat dana hibah usaha kecil dari pemerintah. 5 juta langsung cair. Yani tertegun. Ia merasa tak pernah daftar apa-apa. Saya nggak pernah daftar. Data ibu lengkap. KTP-nya kami dapat dari kelurahan. Ini bukti pencairannya. Yani hanya bisa mengangguk lemah. 5 juta rupiah. Seolah datang dari langit. 2 hari kemudian, ada tetangga jauh datang. Yani, warungku penuh terus. Kamu bantu jaga ya. Saya bayar 200.000 per hari. Uang mengalir. Tawaran datang. Wajahnya makin segar. Ia membeli baju baru. Mulai berani pasang foto selfie di Facebook. Like-nya meledak. Teman-teman lama mulai komentar. Wah, glowing, Yan. Kerja di mana sekarang? Sukses banget ya. Yani tersenyum bangga. Tapi dalam hatinya, ia sadar. Ini baru awal. Dengan modal dari koperasi dan tambahan pinjaman dari saudara, Yani membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Menu andalannya sederhana, pecel lele, nasi goreng, mie rebus. Anehnya, sejak hari pertama, warung itu tak pernah sepi. Bahkan ketika warung sebelah tutup, pelanggannya pindah ke warung Yani. Bahkan ada yang bilang, entah kenapa nasi gorengmu enak banget, Mbak. Padahal bumbunya biasa aja. Yani tersenyum. Ia tahu kenapa. Setiap malam Jumat, sebelum tidur, ia bakar kemenyan dan tabur bunga kantil di dapur. Sebagai pengingat, katanya dalam hati. Setahun berlalu. Uangnya makin banyak. Ia beli sepeda motor baru. Warungnya diperluas. Ia ganti atap rumahnya. Pagar rumah dicat ulang. Facebooknya kini penuh foto-foto gaya hidup baru. Ia pun datang ke reuni, tampil menawan dengan gamis mahal dan make up sempurna. Sari dan Dita memeluknya. Ya ampun, Yan. Kamu cantik banget. Bisnis apa sih sekarang? Yani hanya tertawa. Warung kecil-kecilan aja. Tapi malam itu, dalam hati, Yani tahu. Saatnya memperbarui perjanjian. Setahun setelah ritual pertama, Yani kembali ke Gunung Kawi. Malam Jumat Kliwon, seperti dulu. Sesaji lengkap, ayam bekakak, bunga, dan kemenyan. Ia duduk sendiri di petilasan, berdoa. Lalu suara itu datang lagi. Rezekimu wis teko. Saiki tumbale. Yani mengangguk. Tumbal, saya pilih sendiri. Ora penting carane. Sing penting nyawane. Esoknya, Yani kembali ke rumah. Ia gelisah. Siapa yang akan jadi tumbal? Haruskah ia bunuh orang? Tapi beberapa hari kemudian, seorang anak jalanan yang biasa mangkal di depan warungnya tiba-tiba meninggal mendadak. Kata orang, kejang-kejang, lalu mati. Tak ditemukan sebab jelas. Malamnya, suara itu kembali, dalam mimpinya.
Wis cukup. Tumbalmu wis ditampa. Yani menangis. Tapi juga lega. Ia tak perlu membunuh. Tapi rezeki tetap mengalir. Dan warungnya makin ramai. Bahkan ia bisa membeli ruko di pusat kota. Bisnisnya makin besar. Kini, semua orang mengenal Yani pemilik warung pecel lele 99. Ia masuk koran lokal. Diajak podcast. Undangan UMKM meledak. Tapi di balik itu semua, ia makin takut. Ia tahu, setiap tahun harus ada tumbal. Dan tahun kedua sudah hampir tiba. Yani mulai melihat hal-hal aneh. Malam-malam, ada suara ayam menjerit dari dapur padahal tak ada apa-apa. Ada bayangan hitam berjalan di belakang cermin. Pelanggan kadang pingsan setelah makan, lalu mati esok harinya. Ada pelanggan wanita yang menyapa, lalu bilang, "Warungmu enak, tapi auranya bau darah." Yani tidak melapor ke polisi. Ia tahu, semua itu bagian dari harga yang harus ia bayar. Malam Jumat Kliwon kedua, tak ada ritual ke Gunung Kawi. Tapi di depan warungnya, seorang kurir ojek online meninggal tertabrak mobil. Yani hanya menangis di kamar. Tapi warungnya tetap laris. Rekeningnya makin gendut. Masuk tahun ketiga, Yani sudah punya 3 warung, 1 mobil, dan karyawan belasan orang. Namun, dia mulai sakit-sakitan. Badannya lemas, sering pingsan. Dokter bilang tak ada penyakit serius. Stres, mungkin, kata dokter. Tapi Yani tahu ini bukan stres. Di rumahnya, malam-malam selalu terdengar bisikan. Janji, janji, tumbalmu kurang, waktumu entek. Ia ketakutan. Lalu datang anak SMA bernama Lela, yang kerja paruh waktu di warungnya. Anak itu rajin, polos, dan dari keluarga miskin. Suatu malam, Lela tidur di warung karena hujan. Esoknya, Lela ditemukan meninggal di kamar belakang. Tak ada luka. Tak ada jejak. Dokter bilang gagal jantung mendadak. Yani menangis. Tapi, warung kembali ramai. Seakan semua pulih. Namun beberapa hari kemudian, Ibu Lela datang membawa ustaz dan seorang paranormal. "Anak saya pamit kerja di sini, dan dia pulang dalam keadaan mati. Saya merasa ada yang tak beres," kata sang ibu dengan mata merah. Paranormal itu memegang tembok warung, lalu berkata, "Tempat ini penuh darah. Ada perjanjian gelap di sini. Kamu tahu itu, Mbak Yani?" Yani hanya bisa menunduk. "Apa kamu mau mati pelan-pelan, atau mau bertobat?" Sejak pertemuan dengan paranormal itu, Yani makin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya tidur di tengah api, tubuhnya ditarik oleh makhluk berwajah manusia setengah kerbau, darah mengucur dari mulutnya, dan tangan-tangan hitam menjerat lehernya. "Wiswayahe. Janjimu ora kowe tepati. Tumbalmu kurang," kata suara dalam mimpinya. Tubuh Yani makin lemah. Ia mudah pingsan, sering mimisan. Karyawan warungnya satu persatu keluar. Warung pertama tutup karena pelanggan tiba-tiba sepi. Ruko utama dilempari batu oleh warga yang menganggap tempat itu angker. Yani berusaha menyangkal semua itu. Ia membakar kemenyan, menabur bunga, memohon dalam tangis. Tapi suara itu kini datang tiap malam. Tidak hanya dalam mimpi, tapi juga di kepala saat siang hari. 3 tahun. Tumbal 3 nyawa. Kowe wis nglanggar. Yani kini sadar. Tumbal pertama, anak jalanan. Tumbal kedua, kurir. Tumbal ketiga, Lela, tak cukup. Ia lupa bahwa di tahun ketiga, roh Gunung Kawi meminta tumbal dengan hubungan darah. Yani tinggal sendirian sejak kedua orang tuanya wafat. Ia tak menikah. Tapi ia punya keponakan dari kakaknya, seorang anak laki-laki bernama Adit, usia 10 tahun. Adit tinggal di Kediri bersama ibunya, kakak Yani yang miskin. Suatu hari, Adit datang ke rumah Yani karena ibunya sakit. "Tante Yani, ibu nitip aku beberapa hari, boleh ya?" Yani kaget. Ketakutan menjalar cepat ke jantungnya. "Tumbal darahmu." Bocah itu. Suara itu kembali, menyelinap di kepalanya seperti racun. Yani menatap Adit, anak polos yang memanggilnya tante, yang tidur nyenyak di kasur lusuhnya, yang suka menggambar mobil dan rumah mewah.
Air matanya jatuh deras. Ia tahu, jika Adit mati di rumahnya, tumbalnya lunas. Semua akan kembali. Dan pada malam itu, ia sempat berdiri di depan dapur, membawa pisau dapur, tangan gemetar. Tapi Yani tak sanggup. Ia menjatuhkan pisau. Berteriak. Menangis. Lalu mengusir Adit pulang ke rumah kakaknya. Aku nggak bisa. Tuhan, ambil aja semua hartaku, ambil semua, asal jangan dia. 2 hari setelah Adit pergi, rumah Yani mulai diliputi teror nyata. Kaca jendela pecah sendiri tengah malam. Dinding rumah penuh bercak darah esok harinya. Di dapur, ayam bekas sesaji menghitam sendiri. Suara tangisan bayi terdengar tiap pukul 2 pagi. Lalu, api tiba-tiba muncul dari pojok dapur. Membesar cepat. Tetangga panik. Rumah Yani terbakar habis hanya dalam 30 menit. Yani berhasil diselamatkan, tapi menderita luka bakar di kaki dan tangan. Rumah warungnya di pusat kota pun disita ban karena kredit macet. Bisnisnya runtuh dalam hitungan minggu. Semua karyawan kabur. Yani kini lumpuh sebagian. Tinggal di kontrakan kecil dengan bantuan tetangganya. Dalam kondisi sekarat secara mental dan fisik, Yani mendatangi seorang ustaz di masjid kampung. Ia menangis berjam-jam, mengaku semua, tentang Gunung Kawi, sesaji, tumbal-tumbal, dan suara makhluk gaib yang menagih janji. Ustaz itu hanya menggelengkan kepala. Kamu tidak sendiri. Banyak orang tergoda jalur cepat. Tapi jalur cepat menuju jurang. Tuhan bisa mengampuni, tapi kamu harus berhenti sepenuhnya, bertobat sepenuh hati, dan siap kehilangan segalanya. Yani mengangguk. Sejak saat itu, ia tak lagi membakar kemenyan. Ia menyumbangkan sisa hartanya ke panti asuhan. Ia menulis pengakuan di Facebooknya yang dulu penuh kemewahan. Aku pernah memilih jalan hitam untuk mengejar kekayaan. Aku melakukan pesugihan Gunung Kawi. Kini aku lumpuh, hancur, kehilangan semuanya. Tapi aku bersyukur diberi kesempatan bertobat. Semoga jadi pelajaran bagi yang lain. Postingan itu viral. Banyak yang mencaci. Banyak yang mendoakan. Yani hanya tersenyum dalam diam. Ia menerima semua itu sebagai harga yang pantas. 3 tahun setelah kehidupannya runtuh, Yani kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di desa kecil dekat Tulungagung. Ia hidup dari menjahit baju, dibantu tetangganya. Penghasilannya tak besar, tapi cukup makan. Wajahnya tak semulus dulu. Tubuhnya lemah. Tapi ia kini merasa damai. Setiap malam Jumat, ia ke masjid, bukan ke petilasan. Setiap pagi, ia menyapa tetangga dengan senyum, bukan takut dikejar janji. Kadang ia masih melihat sosok bayangan hitam di ujung kamar. Tapi kini ia tak takut. Aku tidak akan kembali ke jalan itu, bisiknya. Cerita ini menggambarkan bahaya dari obsesi akan kekayaan yang tak terkendali. Yani hanyalah contoh dari banyak orang yang terjerumus ke jalur gelap karena rasa iri, minder, dan ingin terlihat sukses di mata orang lain. Pesugihan, seberapapun menggiurkannya, akan selalu menuntut bayaran. Tak ada kekayaan gratis. Jika tidak dibayar dengan uang, maka akan dibayar dengan nyawa, jiwa, atau kedamaian. Tuhan tidak melarang manusia untuk sukses, tapi melarang mereka mencapainya dengan menukar nilai-nilai suci dengan kekuatan gelap.